Oopsie doopsie, I made an oopsie. Yes, gue baru aja bikin kesalahan dan gue mau address kesalahan tersebut. Dan gue pengen coba bikin video kayak gini. Gue nggak tahu gimana hasilnya, tapi gue pengen tahu gitu, apakah gue seneng bikinnya, apakah gue seneng pada saat gue upload, dan bagaimana respon kalian terhadap video ini. Itu akan menjadi pertimbangan gue untuk bikin video kayak gini apa enggak untuk kedepannya. Jadi lu bikin kesalahan apa, No? Dan apa yang pengen lu omongin gitu? Ya, nggak ada bumper, belum kepikiran mau bikin bumper apa karena ini apakah acara baru, apakah masuk ke seputar internet, apakah Radio Singham, ya belum tahu. Jadi gue mau ngebahas video gue yang ini, ya video gue ngebahas Kanye West, yang dimana di situ gue nge-highlight sebuah keanehan Kanye West, yang dimana tiba-tiba dia tobat gitu, yang tadinya dia benar-benar jadi sosok yang aneh, tiba-tiba jadi haha gitu kan, Heil Hydra, dan sangat-sangat anti-Semite. Nah, di sini dari anti-Semite ini, gue di situ bilang, dia bilang aku sudah selesai dengan antisemitism. Apa itu antisemitism? Antisemitism itu adalah tindakan untuk membenci orang-orang Yahudi. Sebuah tindakan yang mengedepankan rasa tidak suka terhadap orang Yahudi. Dan ternyata itu keliru. Itu salah. Dan gue bener-bener baru tahu kalau itu salah. Serius, gue bener-bener baru tahu kalau itu salah. Karena ketika gue nemu sesuatu, of course gue pengen tahu itu apa, dan gue googling bentar. Yes, gue nggak googling like bikin tugas untuk nilai tugas akhir dan lain-lain. Yes, dan jawabannya yang keluar-keluar ya kayak gini gitu, gini, dan gini. Dan ya di pikiran gue jawabannya berarti ya itu ketidaksukaan terhadap Yahudi, terhadap Jews. Ya udah, itu yang gue taruh di kepala gue tanpa gue mengecek lebih lanjut Semite ini artinya apa. Dan ya gue baca komen, gue tuh bener-bener baca-bacain komen-komen kalian. Well, gue nggak bilang semua gue bacain. I mean, gue bikin video itu untuk storytelling, untuk bercerita gitu. Kalau cerita gue nggak direspon, lebih sedih lagi sinjir. Jadi lu tuh jangan nonton doang, kalau bisa komen gitu. Dan di akhir video gue juga sering bilang kan, lu kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu, ada masukan, ada kritik, ada koreksi, ada tambahan, kasih tahu di komen. Karena emang gue bener-bener bacain gitu, dan gue bisa salah, dan gue emang beneran bisa salah gitu. Dan gue bacain komen, dan ada komen yang menarik banget dan like-nya banyak gitu. Tapi belum ada komen tambahannya sih. Semit dalam bahasa Inggris, Semitic artinya adalah merujuk pada rumpun bahasa dan kelompok etnis yang memiliki hubungan sejarah dan budaya dengan Timur Tengah. Khususnya orang yang berbicara bahasa-bahasa Semit. Bahasa-bahasa Semit mencakup bahasa Arab, Ibrani, Aram, dan banyak bahasa lainnya. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks agama karena tiga agama monoteistik utama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, memiliki akar sejarah di kalangan bangsa Semit. Jadi ternyata keliru kalau misalnya kita bilang antisemitism atau antisemit adalah bentuk ketidaksukaan terhadap Yahudi aja. Gue bener-bener baru tahu, dan gue baca serius kayak, oh iya kah gitu? Karena selama ini yang gue tahu ya, jadi sebelum ini, jadi sebelum Kanye West mau gue bahas dan lain-lain, emang udah ada antisemit gitu di berbagai macam hal yang gue baca, dan gue taunya itu anti Yahudi aja. Tapi ternyata Semit itu bukan Yahudi, Semit itu malah Timur Tengah lebih luasnya gitu. Dan secara etimologi emang bukan ke arah Yahudi doang. Secara etimologi itu linguistik, asal usul katanya itu si Semit itu sendiri ya merangkup Ibrani, Arab, Aramanik, Amharik, dan lain-lain gitu. Jadi nggak Yahudi doang ternyata. Yang kalau gue coba cari tahu lebih lanjut, itu berasal dari kata Sem atau Shem, yang merujuk kepada ya orang-orang Timur Tengah ternyata. Jadi kurang tepat ternyata kalau kita bilang antisemitik itu hanya tercakup pada Yahudi gitu. Tapi kok bisa, No? Kok bisa itu cuman di beberapa sumber lu lihat cuman anti atau nggak suka sama bangsa Yahudi? Gue cari tahu lebih dalam lagi tuh dari situ tuh. Ternyata ada orang dulu namanya Wilhelm Marr yang ada di Jerman. Nah, lu pasti udah tahu arahnya kemana nih ya. Jadi dia itu menggunakan kata antisemitisme itu sebagai apa ya? Pembenaran dia atau semacam legitimasi untuk orang-orang itu nggak suka sama bangsa Yahudi, Jews yang emang lagi banyak di Eropa. Jadi kayak semacam science ala-ala yang bilang untuk wajar lo rasis karena memang orang Yahudi bla 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 bla. Jadi tadinya tuh seluas itu kata Semit, ngerti nggak? Semit itu luas. Tapi sama dia jadi anti-Semit, yaitu bisa Yahudi, bisa Arab, bisa Aramanik, dan lain-lain. Sekarang disepitin sama dia ya, lebih tepatnya di tahun 1800-an itu disepitin jadi ya ketidaksukaan sama Yahudi, legitimasi ilmiah lah gitu. Nah, ini puluhan tahun sebelum lagu Erika, Om Kumis, Nasi. Nah, makanya kalau nggak salah si Marr ini yang bikin ilmuwan tentang antisemit ini, yang difokuskan ke Yahudi aja, itu akhirnya dipakai tuh sama Nasi. Dan kebawa sampai sekarang antisemitisme itu sebagai ya untuk Yahudi aja. Dan ini nggak tiba-tiba
penyempitan maknanya begitu aja dan ya udah begitu aja, enggak. Tapi secara sejarah memang orang-orang biru, bangsa Ibrani modern, aduh ini gue pengen bikin video kayak gini, pembahasan kayak gini, tapi ntar bisa tayang nggak ya? Coba dah ya. Jadi ya biru, semoga lu pada paham maksud gue, itu cukup getol untuk memajukan semacam diskursus dan lain-lain yang bilang kalau antisemit itu ya hanya berfokus kepada Ibrani aja, nggak ke bangsa Aramanik, Arab, dan bangsa-bangsa Timur Tengah lainnya. Dan akhirnya digunakan juga sebagai bentuk defense mechanism kalau misalnya lagi dikritik gitu. Kalau ada yang mengkritik tindakan-tindakan Bapak Nate gitu ya, dibilang sebagai anti-Semit, anti terhadap Semit, anti terhadap Yahudi aja. Lu rasis berarti. Yang padahal Semit itu artinya bukan dia doang sebenarnya. Jadi itu yang gue tangkap sih ya, bahwa bukan ngebelain ya, tapi secara sejarah memang dipakai sama orang Jerman duluan tuh untuk memfokuskan ke satu kaum aja, padahal Semit itu artinya banyak gitu. Ibarat kata kayak apa ya? Ini mungkin analoginya goblok ya, tapi silakan kritisi ya, kayak anti Sentai gitu. Kan semua Sentai banyak gitu. Tapi kebetulan banyak yang nggak suka sama let's say Ninja Ranger gitu ya. Terus akhirnya kegeser jadi maknanya kalau anti anti Sentai cuman Ninja Ranger doang, padahal kan Sentai banyak banget gitu. Nah kebetulan juga dipakai tuh istilahnya untuk orang-orang yang nggak suka tiba-tiba langsung mengkritik Ninja Ranger itu sebagai anti-Semite, padahal kok anti-Semite tuh jadi salah, anti-Ranger gitu, padahal Ranger kan banyak gitu. Masuk gak sih? Nggak ya? Mungkin kalian bisa berikan contoh lain yang di bawah. Nah terus yang bener yang mana, No? Ya kalau gue sih pragmatis aja, lebih kepada lu pada sebelum mau diskusi atau mau debat, kita samain dulu nih definisinya. Anti-Semite yang lu mau pakai yang mana gitu. Kalau misalnya udah mau ngotot pakai yang terbaru, yang tergeserkan maknanya, dan bisa pakai kalimat-kalimat lain aja, anti-anti yang lain aja, sebut aja langsung bangsa-bangsanya untuk menyingkat aja gitu loh. Gue yang percaya kalau ya daripada lu capek-capek debatin linguistiknya, lebih baik lu perjuangin sosioekonomi politik secara realnya gitu, keadaan dianya, keadaan masyarakatnya, daripada definisi masyarakatnya. Perjuangkan semangka gitu. Pesan tadi bukan gue mengkritik atau ngebela diri gue dari kritikan atau masukan teman-teman tentang Semit itu apa ya, enggak, itu nggak ngarah ke situ, nggak pembelaan gitu. Ini kalau misalnya kita mau ngomong panjang tentang apa yang baru gue pelajari hari ini, gue malah berterima kasih sama teman-teman yang komen. Gue jadi baru tahu, oh Semit itu artinya itu. Kampret ya, ternyata mereka bener-bener bisa berhasil bikin gue dan mungkin teman-teman lainnya tahu cuman artinya tertuju pada mereka doang gitu. Padahal secara bahasa Semit itu bukan lu doang, lu GR lu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah komentar. Makanya lu pada tuh kalau misalnya abis nonton video gue tuh komen gitu apapun perasaan lu gitu. Walaupun gue tahu banyak yang sebel sama gue gitu, atau nyari-nyari celah blunder gue gitu. Nggak, mungkin lu nggak benci atau nggak punya dendam pribadi sama gue, cuman emang kayak demen aja kan point out someone else mistake gitu. Ya kalau cuman typo, cuman itu sih ya seru-seruan lah. Tapi kadang kalau yang emang sampai ngincer perkara sih, itu yang gue nggak demen. Nah kalau misalnya mengkritik yang kayak gini, yang bener-bener ilmu, gue malah suka banget. Dan ya, gue akui gue salah, dan ternyata gue jadi belajar hal baru tentang Semit. Thank you banget semua yang udah komen tentang Semit, dan gue jadi dapat ilmu baru. Jadi ya, untuk membuktikan juga gitu kalau apa yang gue omongin di akhir video, koreksi dan lain-lain itu bukan cuman skrip aja, tapi beneran emang gue bacain dan gue jadiin masukan, dan kadang-kadang gue like, kadang-kadang gue pin, kadang-kadang mungkin juga bisa gue bikin videonya kayak gini untuk pembelajaran bareng-bareng. Dan ini adalah hal yang juga pengen gue address gitu. Mungkin di channel gue sebelum-sebelumnya gue suka nge-address kritik-kritikan goblok gitu. Orang-orang pada bilang kan, anti kritik, kagak, kritik lu yang goblok gitu. Nah itu gue highlight tuh biasanya. Sekarang mungkin gue pengen gantian, gue pengen nge-highlight kritik yang menurut gue keren. Jadi kan level lu kan, selama lu yang mengkritik lu pasti bener gitu kan, stupid gitu. Enggak, kritik lu juga bisa nilai kalau kritik lu jelek dengan kritik lagi gitu. Dan mungkin ini menjadi kesempatan untuk gue lebih baik nge-highlight yang keren-kerennya kayak gini, yang bisa ngebuat gue bener-bener belajar. Serius, gue malah belajar. Semalaman gue belajar, gue jadi tahu oh ada ini, ada itu, dan lain-lain. Gue jadi ngerti, oh gitu loh asal-usulnya, epistemologinya, dan sampai sejarahnya, sampai si Marmar tadi tuh. Penyempitan maknanya si Mar itu kocak banget, dia bener-bener pakai keilmuan, sosok keilmuan. Jadi dia pengen menjadi profesional racism seriusan dengan cara mengliterasikan kebencian dia dengan bukti-bukti seadanya dan semanipulatifnya, biar aku rasis tapi rasismeku didukung oleh pengetahuan yang dia buat-buat sendiri. Sih gitu menurut gua cara lu merespon kritik yang bagus sih menurut gua, dan emang keren untuk belajar. Ya mungkin bisa jadi tempat sharing, mungkin bisa jadi tempat buat dengerin gua yapping seperti biasa aja. Terserah. Dan ya gue tunggu feedback kalian lainnya gitu, untuk bilang kayak oke nih No yang kayak gini, atau kayak enggak No, mending ini buat diri lu sendiri aja gitu, lu pin gitu. Coba lu ya komen di bawah.
Dan lagi-lagi pembelajaran gue nggak berhenti di sini. Bisa jadi gue tadi selama belajar ada kesalahan juga, ada yang bisa dikoreksi juga, ada yang kritik juga. Lakukan lagi di kolom komentar di bawah. That's life gitu loh. Gitu cara lu berkembang dan bertumbuh gitu. Tapi di era internet sekarang gitu, kayak lu tuh ada orang salah dikit tuh langsung di screenshot, direkam, di highlight, jadi injak digital, jadi arsip dan segala macam. Nanti diangkat, udah turun diangkat-angkat lagi dan lain-lain. Padahal emang kalau kesalahannya separah apa sih itu yang pengen gue tanya gitu. Kalau kesalahannya cuma typo atau cuma keliru dikit, salah definisi gitu dan bisa diperbaiki kayak gini kan kayaknya cukup kayak begini. Dan that's life gitu. Tapi kayak ketulah emang pengen demen banget yang ngeliat orang-orang berjatuhan gitu. Halo, Future and Opening here. Gue tuh pengen nyampein suatu hal yang bukan pembelaan ya di video kali ini, melainkan konteks aja gitu. Bahwa kan di video yang lagi gue omongin, itu video mengenai Kanye West, itu tuh dia tuh ngomonginnya antisemitism tentang ya jelas-jelas ke Jews, ke Yahudi gitu. Jadi ya gue nggak bilang lagi-lagi pembelaan ya, tapi kayak secara konteks menurut gue tidak meleset gitu. Bahwa kalau lagi ngomongin si Kanye West, antisemitismnya terarah ke Yahudi, yang dimana si Kanye West pun mungkin juga udah taunya antisemitism cuman Yahudi. Udah itu aja sih. Jadi bukan sebuah pembelaan, cuman mau ngasih tau aja konteks aman sih. Tapi ya tetap salah. Harusnya gue belajar tentang antisemitism dari akarnya, yang ternyata nggak hanya buat Yahudi tapi sekarang dikerucutkan sama Netanyahu mungkin ya. Untuk tunjuk nama aja lu no. Jadi tiba-tiba kok Yahudi aja gitu. Dan kata antisemitism tuh somehow jadi tameng gitu. Kalau misalnya lu mau mengkritisi si biru gitu loh, atau kebijakan-kebijakan pemerintahan biru, atau sikap-sikap orang-orang biru yang sangat-sangat nggak bener, jadi kayak wah lu berarti rasis, lu antisemit. Ya enggak juga nyet. Dah itu aja. Hehe, makasih. Dan ya, gue tunggu komen kalian terhadap konten ini dan tentang pembelajaran gue hari ini. Thank you yang udah kritik gue, sangat-sangat membuka pikiran gue, sangat-sangat bener-bener ini bener-bener gue kayak, di umur segini gue baru tahu ternyata semit itu apa. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, subscribe. Udah mau 1 jutong, abis 1 jutong ngapain nih gue nggak tahu. Nggak usah ngapa-ngapain kali ya, ya ngapain juga ngapa-ngapain. Dan ya, seperti biasa, gue upload video sehari 1 di channel gue. Silahkan cek channel gue dan klik videonya yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar playlist series yang belum ku tahu namanya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.